untuk tank jungle kalau di em, objektif-objektif kayak turtle, kayak dari lord. Cuman kalau misalkan assassin, dia lebih enak untuk in and out aja. Dia lebih pede untuk masuknya. Nah, kalau ngeliat di sini udah mulai ada perbedaan sih. Udah nggak lagi prioritasin one-one, belum ya. Fanny juga lebih ke template tapi Bakugan Chushin. Dilepas paninya. Iya, Fanny-nya dilepas dari Fanny. Karena ya tadi mereka 2 kali nge-ban Fanny, mereka belum coba lawan Fanny sama sekali. Dan mereka ada di match point. Jadi kayak sekarang lah saatnya untuk melepas Fanny. Aduh, Fanny Lancelot. Terserah dari Bigetron. Mereka mau ambil duluan atau mereka lempar balik nih, terserah Ixon. Mau Fanny apa Lancelot? Oke, Iya, ya. tangkap ya ini ya. Bigetron ambil dulu yang lain yang mungkin masih bisa mereka mainkan sekarang. Meskipun emang udah lumayan terbatas sih dari opsi-opsinya. Kalian di ban. Oke, Kita kalian bisa gini dulu gak sih? mungkin Oh mereka belum ya? belum. Cici sih, ini Cici juga dikasih sebetulnya. Swivel. Fanny dulu tuh. Tapi Fanny terlalu mahal. Wow. Ini ya Not kalau bad. emang Bigetron pede banget ya. Apa ya? Kalau dia pede banget, 2 picknya nih Cici sama Kimi loh. Kalau pede banget, 2 pick sisa sebelum masuk di fase yang kedua. Siapa Kimi? Iya, kalau dia pede banget, kalau dia yakin di game ini pasti menang jadi clean sweep. Bisa sih, boleh. Cuman ya kalau tiba-tiba Kalau gagal? meleset, ya di game Mahal 4-nya banget tuh. ya. Di game 4-nya hero-nya lumayan habis. Selena, nah ini yang gue bilang nih, kombo-kombo simpelnya keluarin aja. Simpel tapi mematikan. Satu lagi apa nih, Chow? Ruby? Stopper ya? Langsung ya, set. Nah ini rubinya di tangan siapa nih? Iko, Uzi kah? Atau Iko kah nantinya? Take you from me. Yang masih bisa di fleksibelin berarti ya. Nah ini nih pertanyaannya dari teman-teman tim Bigetron Academy. Kira-kira bakal ngambil opsi yang tadi atau mereka mau ngambil salah satunya di combine lagi dengan adanya di sini Uranus masih ada sih. Uranus. Badan kan. Oh iya menarik sih. Sebenarnya kalau misalnya Uranus sampai keluar dan kalau ngelihat ya tadi seperti yang Lim bilang juga kalau pede ya udah langsung aja. Pick 2 teratasnya. Oh Chip, tapi muncul. Tips dan Alice. Chip dan Alice. Oke banget sih kalau buat ngomongin tim fight besar ya. Tetap Kompleks sih. tetap ngejaga ya. Tetap dia nggak Ngejaga. mau Cici, nggak mau Singkome, tapi Hayabusa. Wah, gua hitungan gua ya Shadow Kill Hayabusa itu bisa dilepas sama 2 steel cable Fanny. Jadi kalau memang Shadow Kill tadi nanti udah nempel, Fanny-nya bisa 2 kabel jauh, itu stop langsung. Jadi harus hati-hati banget. Tapi chip Alice ini ngeri banget gitu. Apalagi kan Alice-nya mostly di XP nge-build ke item-item defense. Ini kayak udah trouble buat jaga banget backline-nya. Kiminya ditutup dulu, kemudian nanti bisa mengarah ke area dari another mid lane buat Riza ya. Partial mungkin. Karena kalau ngeliat dari Bigetron Academy, mereka nutupnya ke area dari Khalid tuh terlebih dahulu ya. Untuk screening di awal ya, ditutupin. Mungkin karena memang strateginya bisa jadi jalan. Selena, Khalid, pressure awalnya nggak main-main. Tapi gua rasa Selenanya ini dipakai untuk cepetin jungle juga sih. Jadi mereka patternnya lebih cepat selesai. Mungkin masalah dari Ixon adalah pattern jungle-nya yang terlalu lamban. Ketika ada yang bisa cepetin, mereka bisa ganking langsung. Jadi itu salah satu core mereka. Ya, yang akan mereka coba ya untuk di game ketiga di match point. Dan satu pilihan selanjutnya ke arah fase bending. Kalaupun mau menutup karya mid lane lagi, aku rasa utility akan jadi satu pertimbangan yang cukup serius. Jangan sampai biarin kayak combo chip Alice ini makin powerful lagi, tapi ternyata prioritas mereka lebih menuju ke area export-nya. Xbox ya menarik sih untuk ke area Xbox di sini dari Ixon. Mereka mau ada indikasi ngambil karya hero-hero tebal lagi, ditambah di sini mungkin menghindari adanya bot lane Xbox juga lumayan jarang dipakai sih Gold Lane Xbox sebenarnya jarang, tapi buat play. gua rasa sekarang udah masuk sih ke dalam radar. Ya karena memang Xbox di era Gold Lane tuh bisa unggul juga, dia sustain laningnya. Badang di band ya ini ganggu banget sih memang dari Badang juga kan untuk pegangin Fanny. Terus masih ada yang kayak tadi tuh, masih open. Dia ganggu juga ke arah Fanny. Gufra juga nggak kenapa-napa sih. Kalau Ruby memang motor XP ya. Tapi kalau Ruby-nya ditaruh di roamer, berarti carilah Gold Lane dan juga XP lane yang memang lebih safety ketika di ganking sama Fanny. Brody mungkin Moskov udah nggak bisa kan?
Iya, ini masalahnya nge-ganking bukan cuma Fanny ya, Cupnya bisa langsung bawa keroyokan nih. Jadi kalau bisa emang tipikal gold lane yang lumayan safe, punya escape skill sendiri, nggak terlalu bergantung dengan yang lainnya juga. Dan lapu-lapu, ayo siapa gold lane? Ini mereka kayak bener-bener udah bermain lepas sih. Mereka nggak terlalu mikirin hero lawannya. Oke. Karena ini nggak terlalu connect sebenarnya. Lapu-lapu Nah, Hayabusa dia bisa zoning satu aja. Ruby sama Selena mungkin ya lumayan connect dengan adanya Dornan Wolfking sama Aura yang bisa dikombinasikan. Cuma gold lane-nya ini bakal jadi tulang punggung banget nih. Kalau bisa magical. Oke, dan jawabannya Moskov. Moskov ya safety. Beserta apa ya ini ya? Belum ada dari segi mid lane buat Riza berarti. Fairy tale ended with Jawabannya mengarah ke area wow. Wah, Lilia. iya Pi. Asik sih Lilia. Debut pick. Baru ya? sustain ya. It's me, Lilia. Wah, tapi ini emang tipikal hero yang secara utility efek slow-nya lumayan berasa juga. Terus ya secara damage lumayan masuk bersih kalau udah punya item ya. Dan dia sangat cocok buat ngelawan Assassin. Nah itu dia tuh. Ya, dia ada Black Shoes. Shadow Kill kebuang ke ke Lilia. Yep. Wah, Shadow kena Black Shoes langsung dah sedih. Nangis sih. Menunggu cooldown selama ini ternyata sia-sia gitu kalau ketemu sama Lilia ya. Harus dipancing dulu. Kuat Shadow-nya tempel, main Shuriken aja. Dan gold lane-nya kemana? Gue penasaran banget. Oh, Chow. Oh, gold lane. Definisi lepas. Bukan Chow Romer, Ruby gold lane. Ruby Gold Lane atau Chow Romer, Bisa Ruby XP. ditukar Kayaknya mending Chow Romer deh. sih. Oh Ruby Gold Lane tuh, wait. Mending Chow Romer karena memang rotasinya bareng sama Selena bakal galak. Oh paham. Ini kitnya lebih pasti lah ya. Clear-nya lebih cepat. Selena tuh kan clear-nya nggak cepet banget kan. Iya. Dengan adanya Chow, Conclusive Blast, tengahnya langsung instan hilang. Di early game ya terutama. Oke, kita lihat dulu ya berarti ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kita ada Chow. Wah, pilihan yang benar-benar ekstrim tapi ini jadi permainan lepas yang akan dipersiapkan juga oleh Exxon Esports. Dan kalau kita lihat di sini Ruby Gold dan Chow Romer sesuai dengan tadi dari indikasi Lem Kocel. Dan apakah dengan membawa karya pick off metode kayak gini ya, karena ada Chow, ada Selena, ini pick off power banget yang erat dengan adanya Exxon Esports bisa mengangkat Exxon Esports di keadaan yang lagi tenggelam kan, setengah tenggelam lah ya bisa dibilang. Ya setengah tenggelam dan memang hanya satu kesempatan lagi. Jadi apakah dengan drafting yang jelas berbeda ini akan ngebawa Exxon Esports dalam posisi yang lebih aman atau Bigetron ya akan langsung menuju ke babak semifinal. Langsung saja ini dia game ketiga antara Bigetron Academy versus Exxon Esports. Bermain go. lepas ya, ini bisa jadi kunci juga sebetulnya buat teman-teman dari Exxon. Karena dari dua gamenya mereka terlihat under pressure banget, overthinking banget. Cobalah untuk bermain seperti biasa. Seperti mereka lagi latihan dan sebagainya. Wah, itu sakit sih lumayan ya. Untuk di area early game, Jack Miner yang harus langsung ngebuka flicker. Tapi lihat bermain dengan sangat agresif kan mereka. Mencuri, setidaknya ada satu monster jungle untuk duelin. Karena nggak Broken Wolves, jadi kayak enak banget buat masuk ke gang-gang, buat langsung ngarah ke area dari jungle lawannya juga. Dan so far kalau kita lihat di area bawah ini masih kondusif, tapi nggak kondusif memang di area top lane sini nih. Langsung memberikan gangguan demi gangguan. Tapi Dolin mau coba untuk maju lagi kah? No. Untung broken wall. Dikejar. Mau loh bener loh. Dan langsung berhasil dihilangkan satu buffer blood. Dan cover akan langsung diberikan juga oleh Agatha Uzi demi bisa menyelamatkan ke arah Dolin. Karena gangguan dari Uzi sempat masuk tadi. Really? Wah, masih bisa selamat. Bahkan mendapatkan bonus ke arah Uzi. Dua keuntungan diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Aksi berani ya tadi dari sosok Dolin, Lem. Wah itu ekstrim banget sih. Gila. Pertama ya memang Close yang berani, thanks to broken wall. Iya. Dia langsung masuk tadi dengan retribution juga dia unggul. Betul. Sementara ya kuat shadownya udah kebait. Makanya nggak bisa kemana-mana lagi dan lagi. Wow, Clavis kembali lagi harus tumbang. Meskipun sekarang ada pertukaran ke arah Agatha Uzi, tapi tetap aja Dolin megang 2 poin eliminasi sebagai sosok jungler. Dan Clavis sudah tumbang 2 kali. Pertukarannya nggak adil juga ya. Jungle ditukar dengan adanya Romer di sini. Lumayan berdarah-darah. 2 debut pick yang sejauh ini bisa dibilang pembukaan yang apik banget dari Bigetron Academy. Bahkan Turtle ya udah ada preparation dan portal. Wah, langsung dibuka ya untuk follow up cepat. Tapi kali ini hanya dengan 3 pemain saja. Uzi yang akan menjadi target utamanya. Lihat efek slowing yang udah mulai mengganggu bagi seorang Uzi. Dan ini adalah clearing area yang cukup
mudah ya dari Bigetron Academy demi bisa menjaga area turtle. Kamu buru-buru banget ya shortcutnya ya? Iya. Kayak belum pada ready juga ya masuk Alice dan Lilia dua-duanya nggak ada yang bisa stun. Iya. Dan akhirnya selamat lah ya, seenggaknya sekarang ada space yang diberikan Turtle, diamankan juga Fanny, dapetin Turtle pertama, mimpi indah. Fenomena banget. Fenomena. Asli, karena ya biasanya dia kan yang lagi farming dulu. Betul. Lagi ya tukernya ke gold atau ke lebih yang slow. Ini langsung loh strike forward masalahnya untuk teman-teman dari Bigetron Academy. Dan kalau kayak gini coba buat main sabar dulu dari Ixon. Ngebaca chips memang PR banget sih jujur. Ini nggak ketebak. Gak bisa ini, lapu-lapu untuk lawan Alice ya. Sama-sama nggak bisa kill aja. Iya berat ya. Ya. Sementara ya tadi shortcut udah dipakai. Berarti akan sabar sedikit untuk rotasinya Bigetron dan nggak tahu kenapa Ixon. Trio mid masih belum jalan. Iya. Dan malah dari seorang Clevis dalam ancaman lagi kalau kayak gini. Hampir bahkan berhasil. Gue bilang nggak akan bisa. Berhasil. Shadow kill, 2 steel cable itu akan copot dan dia akan langsung kena gesek. Pakai retri. Secara nggak langsung. Makanya susah banget. Wah itu degradan yang ekstrim banget ya. Lagi-lagi loh ini aksi-aksi berani ya dari Dolin. Gak bisa ditebak gerakan-gerakan yang mau dia buka. Bahkan ya gak ada siapapun di sampingnya pun udah berani. Karena memang lagi disokong sama keunggulannya yang dimiliki. Nah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Surprise langsung ke arah Iko. Dan memang dengan satu pemain saja berbanding 4 bukan jadi hal yang adil. Asli ya pemain MDL ini jungle-nya jago-jago banget main Fanny loh. Kayak kabelnya gak putus-putus gitu. Dan bawahnya. Ini cepet banget. Atas bawah gerakannya udah bener-bener coba untuk mulai dimainin. Gak berani. Dan memang masih lack of damage juga, lack of durable. Dan lihat free space akhirnya. Ini dari teman-teman Bigetron Academy lagi-lagi game flawless mereka bisa ambil loh di game yang ketiga. Hati-hati ya. Karena ya tadi temponya itu susah buat dibalikin loh. Melihat dari Bigetron Academy mereka bisa banget pegang kendalinya. Mereka bisa banget untuk iya kontrol semuanya. Jadi sekalinya Ixon ngelepasin itu kayaknya bakal susah untuk ambil lagi. Ya. Dan memang kalau kita ngelihat sekarang di area turtle mungkin akan ada beberapa gangguan yang masih bisa dilakukan oleh Ixon. Tapi ya untuk ngecek dari chipnya. Mau dimakan? Dia tendang kayaknya. Oke, The Wave Dragon yang akan langsung connect kali ini menuju ke area chip. Ditarik juga dengan Ammo Panda Daik atau si berhasil di take down. Tidak akan ada portal susulan yang bisa muncul. Tapi harus hati-hati juga karena damage dari Lynch lumayan juga ya ternyata. Turnover ini udah mulai terasa ya dari menyerap pemain-pemain dari tim Ixon Esports. Dan ini kayaknya bakal ada kontestasi ini ya. Kalau ngelihat dari Clevis yang udah mulai masuk area turtle. Ya. Shortcut. Udah mulai diganggu juga, shortcut yang akan langsung menyusul dari berbagai arah. Tapi Clevis memang mendapatkan karya turtle. Masalahnya akan langsung dijebakkan dengan satu buah shadow kill. Dolin yang masih bisa dikeluarkan tapi tidak akan terlalu lama karena Dolin dia sudah bisa membaca apa yang akan terjadi. Gila, langsung dicegat gitu aja. Game yang benar-benar jual beli serangan dari teman-teman Bigetron Academy dan Ixon Esports dipaksa buat mundur lagi walaupun masih ada permainan proaktif ya. Kalau udah kayak gini apa situasi apa yang bisa bangkitin Ixon nih di keadaan yang cukup tertinggal ya 2000 gold lead lagi dipimpin. Yang pasti Hayabusa kasih lane dulu deh. Karena dari tadi Hayabusa gak bisa farming 04. Untuk assassin itu berat banget. Sementara ngelihat dari Fanny yang farmingnya udah bukan di jungle sendiri. Ya itu bakal terus menambah pressure-nya. Clevis harus ditemenin. Dan jangan sampai nih nanti tiba-tiba Fanny-nya udah jadi 3 item duluan. Untungnya dia nggak Sky Pierce ya. Kalau dia di rank games nih Sky Pierce udah stuck banyak kayak gini. Wah itu carry banget late game-nya. Nangis sih, bakal lebih nangis lagi. Bahkan dengan satu Abyssal Row pun nggak berefek maksimal ya. Karena connect-nya ke arah Alice juga. Dan ya ini jadi satu masalah ketika nggak ngebawain Pure Marksman, mereka jadi jauh lebih susah untuk mengejar. Sebenarnya poin eliminasi nggak nol banget lah, ada 3 yang bisa mereka pegang. Tapi secara kendali di area mapnya ini susah banget. Ya, dan memang buat teman-teman dari Ixon Esports juga serba salah ya. Mereka mau fokus ke mungkin bikin clipnya matahin game plan buat bisa ngambil 3 itemnya, tapi dia dihantuin sama gerakannya dari Dolin ya nggak ketebak. Jadi kayak fokusnya serba salah banget dari Ixon. Mau ngunci ke mana dulu, dan dengan kondisi kayak gini klipnya malah jadi nabung. Farming di bawah dapat, bahkan dia udah tuh landing farming juga. Ini bakal jadi ancaman ganda nantinya buat teman-teman dari Ixon. Hati-hati ya nanti kalau memang udah ready dengan item-itemnya, kayaknya shortcut nih yang bakal jadi penentunya. Apalagi ngelihat dari efek stunnya cukup. Mereka punya Alice dengan area yang gede banget. Mereka punya Riza dari Lilia yang sustain gak bisa di burst. Masih berani setup kah? Rata-rata?
Itu jadi tanda tanya sih. Kalau memang mereka setup, resiko mereka untuk dapetin turtle-nya tuh tinggi. Cuman kalau mereka dapat, ya untungnya juga gede. Oke. Aduh, sedikit terjebak gak sih ini posisi dari Iko juga? Karena terlalu berbahaya kalau misalnya ada yang ditumbangkan lagi tanpa pertukaran atau bahkan tanpa setup yang udah mulai diciptakan. Lihat 1v1 situations yang coba untuk diberikan lagi oleh seorang Dolin. Untungnya masih bisa kepegang Purple dan juga Orange, tapi tarikan Lexus. yang masih bisa dihindarkan oleh seorang Riza dengan flashes-nya di waktu yang sangat amat tepat. Cuman nggak boleh terlalu lama juga. Lynch masih punya teleportation effect yang bisa dimainkan. Purif juga ya, no more Purif buat Riza di sana. Ini Cliff-nya masih belum terlibat nih, masih coba buat dapetin farming dulu aja. Cuman karena turtle-nya memang gak di kontes, tadi juga susah buat ditembus sama Ixon. Akhirnya udah mulai berubah jadi Lord. 3000 gold yang kini masih terus coba buat dikejar. Nah, Hunter Strike, penetrasi tambahan, mobilitasnya bakal enak banget lagi sih buat Dolin. 3 item penet loh ini dari Fanny-nya. Pasti damage-nya bakal sakit banget. Tapi kabar baik untuk Ixon ya level dari Clavis. Sedikit demi sedikit mengejar. Akhirnya dia dikasih lane, ZYY-nya ngalah. Dia yang nge-backup aja di bagian sampingnya. Plus ya kalau ngomongin soal setup, sebenarnya banyak juga nih efek sisi yang dimiliki oleh Ixon. Adanya Ruby, adanya Chow, bahkan adanya lapu-lapu juga. 3 yang punya efek stun. Plus kalau Selena kena juga jadi ada 4. Sementara dari Bigetron kelihatan menurunkan tempo nih. Iya. Dia nggak langsung galak lagi shortcut, bahkan belum muncul lagi dari 2 menit terakhir, 3 menit bahkan. Iya, kerasa banget ya penurunan tempo yang mereka mainkan meskipun secara objektif ya outer turret tetap bisa mereka pegang, terus juga secara wave dan juga secara gold masih kepegang sama Dolin. Tapi entah apa yang akan mereka tunggu juga sebenarnya di area Lord nanti atau memang mereka pengen cari lebih ke area teamfight aja. Itu dia ya. Mungkin mereka akan tunggu dulu ada yang mispositioning. Sambil ya mereka mau Moskov, ngapain buru-buru juga. Yang harus buru-buru kan dari Ixon. Jangan kasih waktu untuk si live-nya farming ya, cliff-nya farming. Sementara ya kalau temponya kayak gini bakal enak buat Moskov jauh. Jauh ya, ini udah mulai dipancing-pancing aja sih, ada informasi ya. Yang show off tuh baru Moskov memang di Broken Walls ya, jadi kayak tarik ulur. Tapi mereka masih belum dapat informasi mana nih yang manjangin landingnya. Kalau Moskovnya di sini yang hilang harusnya jungler. Jadi di sini tim Ixon Esports kira-kira akan nge-create decision yang kayak gimana, karena mereka harus aware sama yang dari tadi pembahasan kita semua adalah portal shortcut yang pasti akan unpredictable ya gerakannya, dan ini udah mulai ada alokasi setup yang lain nih. Bawa show. Bawahnya show itu dia. Dan gak boleh ada yang sendirian ya. Atau bahkan berdua pun ini sebenarnya lumayan beresiko Dolin juga. Dan itu dia Dolin sendirian. Mendapatkan Kara Iko sekaligus Steel Cable dimainkan ke berbagai area yang berbeda. Dan dengan satu poin eliminasi aja ini udah langsung jadi sinyal bahaya untuk Ixon Esports. Masalahnya Iko ya itu ya. Satu ya bisa dibilang frontliner juga gitu loh. Harus ikut hilang, 4 pemain tersisa, Lordnya cepet banget. Oh, The Way of Dragon connect arah Lynch secara langsung. Eliminasi akhirnya bisa dipegang oleh Ixon Esports. Tapi dengan Lord yang terlepas kembali lagi. Abis itu orang nggak connect Riza, sedikit terjebak dan itu dia. Poin eliminasi yang dinanti-nantikan oleh Ixon Esports. Yap, tidak ada Black Shoes, tidak sempat terbuka juga dari Purify, membuat akhirnya pertukarannya, tapi tetap ini belum begitu adil sih Lem buat. Wah, tapi ditarik lagi. Efeknya udah mulai masuk. Memang ada perbedaan dari seorang Dolin, tapi masih bisa dihindarkan dengan cukup baik. ZYY still survive. Dan Clive yang datang di waktu yang sedikit terlambat, ini belum ada poin eliminasi juga yang bisa mereka pegang. Oke, at least diturunin dulu temponya. Pengurangan ini juga berimpact ya. Akhirnya ya Lordnya nggak bisa sepenuhnya dikawal juga oleh Bigetron Academy. Iko sendirian saja untuk kali ini di area tengah. Damage sih sebenarnya udah sakit banget ya. Yang bisa diberikan oleh Lynch maupun dari Cliff-nya sendiri. Tapi mereka butuh lebih dari itu karena efek sisi yang begitu banyak yang bisa diberikan oleh Ixon Esports udah mulai menjadi gangguan utamanya Riza. Terlalu jauh ke bagian depan. Black Shoes masih ada dan still survive untuk seorang Iko, tapi Lynch-nya memaksa sedikit ke dalam. Mereka susah banget masuk tahu. Walaupun Egazi udah coba ya ngeflank, tapi nggak dapat momennya dengan shortcut. Iya. Gua rasa ya main front to back aja sih, nggak usah terlalu ngandelin shortcut. Blade of Despair, Dolin. Oke. Mungkin ini alasan dibalik 2 kali Fanny di ban ya, Lexon. DOG itu dia. Tapi Wah, reaksi tim fight-nya. Storm Ruin akan langsung connect ke area tengah, tapi lagi-lagi ini belum ada satu follow up dan shadow kill ya, akhirnya bisa mendapatkan poin lagi. Lynch udah mulai aktif bagi seorang Clavis, dan sekarang akan ada portal kayak akan dibuka juga. Winter Cross sudah mulai dimainkan ke Dolin dan bahkan double kill karena Clavis sekaligus triple kill di tangan Dolin, dan Jaminer
akan menjadi pemain terakhir. Outer turret di area mid lane akan langsung didorong begitu cepat karena area inner turret juga akan langsung di tangan Council Play, bahkan dimainkan juga demi mengusir Jengminer. Oke, satu garis lurus ditarik oleh tim Bigetron Academy di area mid lane dan nampaknya Jengminer kali tersisa sendirian. Ini cepet banget, di area bawah juga dicari, tapi apakah ini bakal jadi endgame? Wah, dua orang lagi sih masih akan kembali ya. Sepertinya Iko bersama Uzi dan seperti biasa Bigetron Academy mereka tipe yang akan menunggu. Iya. Mereka disiplin banget ya. Mereka nggak mau buru-buru, kalau memang misalnya belum pasti dia nggak akan berani. Sementara dari segi item, dari tim fight barusan, keunggulan yang hanya 2000 gold. Oh wait, Dolin. Harus tercoba kalau untuk saat ini. Karena ingat ya, meskipun memang mereka bisa ngedapetin banyak poin eliminasi dari Bigetron Academy, Ixon Esports punya efek sisi yang masif. Dolin tumbang 3000 tarik loh. 3000 Lumayan. gold, 9-0 kan. Iya. Ya memang akan tabungan yang pecah tuh gede banget. Sementara ini dia pergerakan dari Ixon. Ya, Riza sudah mulai dijebak juga. Hati-hati Iko di bagian frontline, damage-nya udah mulai sakit tapi Blackshot akhirnya connect. Dan sekarang Lei sendiri di bagian depan, damage-nya sakit banget. Kita follow up cepat dari Cliff juga hadir. Bahkan ada Gatus yang memutar di bagian belakang. Akan ada sebuah portal yang terbuka juga. Dan pengejaran ke arah Uzi yang masih belum usai. Satu poin eliminasi tambahan lagi karena follow up dari Agatus menyisakan 2 pemain saja. Wah, shifting damage yang udah mulai terlihat dari teman-teman Bigetron Academy ya. Di awal dipegang oleh Dolin, tapi kali ini shiftingnya ke Cliff. Dan bahkan mereka udah mulai mengawal kayaknya. 10 detik minion spawn. Gak keburu kayaknya. Wave ini selanjutnya, dan sekarang bakal dipaksa juga oleh seorang Dolly. Shadow Kill memang bisa terbuka, tapi sekarang base-nya Nice. berhasil langsung dihilangkan dengan instant point bersih untuk Bigetron Academy. Wow, laki-laki 3-0 game point. Diamankan oleh tim yang bertanding di match yang kedua. Bagaimana teman-teman dari Open Conference kita Ixon Esports harus menghentikan langkahnya di MDL Indonesia Season 12 babak playoff.